Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa sekalian, wabil khusus segenap warga Nahdien, kami secara pribadi selaku ketua Lembaga Baksul Masail PCNU Sidoarjo mengucapkan selamat atas berdirinya dan sudah aktifnya NU Media Waru, dan alhamdulillah juga semoga dengan adanya NU Media Waru ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seluruh kegiatan yang bisa membangkitkan hirroh jamiyah kita, dan seluruh kegiatan keagamaan yang nuansanya adalah nuansa Nahdiyah bisa terus berkembang, bisa dikendang oleh masyarakat, dan seluruh masyarakat bisa mendukung apa yang telah dilakukan oleh NU Media Waru. Semoga dengan sudah munculnya dan sudah beredarnya NU Media Waru ini, seluruhnya bisa menambah kebangkitan kita sebagai umat Islam untuk selalu menjadikan negara ini adalah negara yang uswah, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan dukungan secara khusus dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah, amma ba'du. Seluruh jamaah warga Nahdiyah, khususnya di Kecamatan Waru dan umumnya di seluruh Indonesia, pada saat ini Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama Majelis Wakil Cabang Waru mengadakan bimbingan teknis penyelenggaraan kurban. Materi pertama masalah fikih, artinya semua yang berkaitan dengan fikih itu dibahas tuntas di majelis ini. Yang kedua, teknik perobohan, teknik penyembelihan, dan segala macam yang terkait dengan penyembelihan kurban sudah dibahas tuntas. Jadi ke depan tidak ada istilah begal sapi susah, semuanya sudah mendapatkan ilmu di sini. Itu yang kami sampaikan sebagai media, sebagai organisasi yang mendukung semua kebutuhan umat, khususnya warga Nahdiyah di Kecamatan Waru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadratal muhtaramin ingkang kawula taati para kiai, wabil khusus Romo Kiai Haji Syihabuddin Sholeh Qasim, ingkang kawula taati jajaran syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Waru, ingkang kawula taati jajaran Ketua Tanfidhiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Waru beserta jajarannya, para asatidz, panitia saking Lembaga Takmir Masjid Majelis Wakil Cabang NU Waru, para asatidz, para bapak, para sederek, pengurus takmir, panitia urban masjid, musolah,
sekecamatan Waru ingkang dimuliakan Allah. Pertama-tama syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini keluaran panjenengan diberi kesempatan untuk ngangsu ilmu, tolabul ilm dalam rangka bimbingan teknis penyembelihan kurban. Mudah-mudahan yang kita lakukan, pertemuan kita pada pagi hari ini senantiasa mendapat unah, mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam monggo kita aturaken kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para peserta bimbingan teknis yang kami hormati, langsung saja kami tidak akan berpanjang lebar. Di antara panjenengan semua, kalau yakin banyak yang sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun menjadi praktisi kegiatan kurban di kampung masing-masing, di masjid musola masing-masing. Jadi insya Allah secara ilmu ngonten insya Allah sebenarnya sudah cukup, sudah mencukupi. Namun tidak ada salahnya kita untuk tetap memperbanyak, memperdalam ilmu kita, dan dalam hal ini kita akan memperbanyak pengetahuan ilmu kita dalam bidang penyembelihan kurban. Seperti kita ketahui, kurban atau udhiyah adalah salah satu ibadah mahdhah. Oleh karena itu, maka di situ diatur, ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang mengatur agar kegiatan penyembelihan itu yang pertama bisa dinamakan sebagai kurban, udhiyah. Mulai dari binatang yang disembelih, mulai dari siapa yang berkurban, teknis penyembelihannya bagaimana, hingga kemudian distribusinya seperti apa, pembagian yang betul menurut syariat itu bagaimana, itu diatur di dalam fikih. Nah, untuk sesi yang pertama pada pertemuan hari ini, niki mangke ada dua sesi. Sesi yang pertama kita akan banyak belajar dari sisi fikih agar nanti kegiatan kurban yang kita laksanakan di tempat kita masing-masing itu lebih sempurna secara syarak, lebih sempurna sebagai suatu ubudiyah. Dengan harapan dengan adanya ikhtiar untuk menjadi sempurna itu, mudah-mudahan Allah lebih ridho terhadap amal ibadah kita yang berupa kurban tersebut. Hadir sebagai pemateri pada sesi pertama yang akan lebih banyak membahas tentang kurban dari sisi kajian fikih, inggih menika Romo Kiai Haji Syihabuddin Sholeh Qasim dari Lembaga Bahthul Masail, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Sebelumnya dumateng Romo Kiai Haji Syihabuddin Sholeh, kami persilakan untuk menempati tempat yang disediakan. Para bapak, para peserta pimpinan teknis yang kami hormati, niki mangke sesi yang pertama insya Allah akan kita buka sampai dengan duhur, molor-molor sedikit sampai 12:30 tidak apa-apa. Jadi nanti dari pengalaman panjenengan semua selama sekian tahun menjadi praktisi kurban, barangkali ada hal-hal khususnya dalam permasalahan fiqhiyah yang perlu ditanyakan, monggo dipun catat, nanti bisa dikonfirmasi kepada Gus Syihab. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja waktu kami berikan kepada Romo Kiai Haji Syihabuddin Sholeh. Romo Kiai mah nek Romo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
wa bi syukrihi tarbun ni'amu wa takthurul barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi nujumil kainat. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ufir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'du. Tes para alim, para kiai, para habaib, segenap pengurus takmir masjid dalam naungan LTM NU cabang Sidoarjo, MWC Taman, MWC Waru, Kulong Waru, Tong Taman. Sedanten jajaran pengurus baik dari Rois maupun dari Syuriah maupun dari Tanfidiyah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kula kali panjenengan bisa muajahah saged bertemu muka dalam kaitane berkenaan dengan pendalaman tentang kurban. Sejatose niki sampun pernah dilaksanakan di cabang NU tahun 2018. Akan tetapi kula dihubungi kali ketua LTM MWC Waru supaya memberikan tentang pendalaman bagaimana masalah kaitane kali udhiyah utawa kurban. Memang beberapa kali kami sering ditanya dan juga beberapa kali kami melihat dalam sudut pandang kami tentang udhiyah niku di masyarakat, baik yang menjadi praktisi dalam hal ini adalah panitia maupun mereka mudhohi atau yang berkurban, niku masih banyak yang harus untuk kita benahi. Bukan kami adalah orang yang paling tahu, mboten, tetapi mencoba untuk yang di kitab klasik yang selama ini menjadi acuan atau referensi dari Jamiah kita Nahdlatul Ulama agar bisa diterapkan, dilaksanakan oleh seluruh warga kita Nahdien, wabil khusus nggih menika panitia kurban. Langsung mawon berkenaan yang pertama, kenapa kami sampaikan, kami lantunkan di sini formulir kurban? Karena memang status daripada panitia niku adalah wakilul mudhohi, wakil dari orang yang berkurban. Lah al-wakil ainul muwakil. Wakil niku sami kali sing mewakili. Maka dalam hal ini berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang wakil dari mudhohi. Namun sebelum mengarah ke situ, untuk formulir kurban niki saged panjenengan pelajari, tapi langsung pada keterangan kemawon, di mana untuk niat kurban itu biasanya mudhohi wonten kalih.
Ada yang berupa langsung hewan kurban, ada yang masih berupa uang. Maka kami mencoba, niki sejatosnya adalah merupakan susunan yang disusun tenggene PWNU. Tenggene PWNU yang bisa digunakan oleh seluruhnya. Untuk niat kurban ini yang harus hati-hati, bahwa niat ini menjadi penting berkenaan apakah udhiyah atau hewan kurban itu hewan kurban wajib, sunnah atau nazar. Untuk yang wajib dan nazar itu pemberlakuannya satu, mudhohi ataupun wakilul mudhohi, orang yang kurban atau wakil dari orang yang kurban. Dalam hal ini berarti kalau di sini biasanya panitia, itu tidak diperkenankan untuk sama sekali mengambil bagian daripada kurban. Kemudian tasarrufnya itu juga khusus, tidak bisa dibagi rata, tetapi tasarrufnya, pembagiannya harus dibagi habis kepada fakir miskin. Nah, untuk lafadznya ini yang penting. Kula tasih eling zaman abah kula. Kemudian kami diskusi kali Mas kula, Gus Munim, Gus Jazuli. Niku memberikan contoh ngeten. Nek bahasa Arab niku ngeten. Hadhihi udhiyati. Niki kurban kula. Dalam khazanah fikih, dalam beberapa ibarat yang ada di kitab-kitab niku, kalimat hadhihi udhiyati niki kurban kula niku udhiyai sorot wajibatan, menjadi kurban wajib. Lah karena menjadi kurban wajib berarti tasarrufnya panitia mboten kantuk mengambil, orang yang berkurban juga mboten kantuk mengambil. Terus untuk pembagiannya semuanya harus dipilah oleh pihak panitia untuk tidak diberikan kepada agnia, tapi diberikan fokus untuk fakir miskin. Itu kalau niatnya jelas bahwa ini kurban kula, niki kurban wajib kula, niki kurban nazar. Lah untuk menghindari itu berarti panitia niki kita coba mandu. Saat penyerahan daging kurban kepada panitia niku paling tidak pertanyaan yang dimunculkan sekedap kula tanglet rumiyin, niki jenengan kurban wajib napa kurban nazar napa kurban sunnah. Ngoten. Kalau kurban sunnah berarti dituntun niati, niki kula namine sinten, pasrah kurban sunnah kula dumateng panitia, terserah mangke pelaksanaane. Dan panitia diperkenankan untuk mendapat bagian kurban sepantasnya. Napa kok kula katakan ada sepantasnya? Kadang-kadang niku sing oleh karo sing panitia iku akeh panitiae. Nggih. Kadang-kadang niku ngoten. Sehingga dalam hal ini ngeten nah. Tes. Ngeten krungu.
Jadi kalau bangsuli bahwa untuk saat penyerahan kurban itu tolong diluruskan dulu niatnya, sehingga kemudian saat meluruskan niat sudah, maka bila kurban sunnah berarti panitia mendapat dengan tadi akadnya memang sudah izin dari yang berkurban, kemudian pemberiannya juga mutlak diberikan kepada fakir miskin maupun kepada agnia. Saking mriki pun jelas nggih. Karena selama ini yang tidak ditata adalah di urusan niat, pokoknya didekek. Kemudian yang kedua itu tentang yang tadi berupa hewan kurban. Sekarang kalau yang berupa uang niku berarti ada taukil. Dalam taukil ini harus dijelaskan bahwa kami menyerahkan uang sekian niku dalam panduan wonten niku, kami menyerahkan uang sekian kepada panitia sebagai wakil untuk dibelikan hewan ternak layak kurban. Nah, sunnah napa wajib? Berupa hewan bla bla bla. Bila sapi berarti maksimal 7 kurban, nek ancene niku ndamel kurban sing arisan berarti satu-satunya niku semuanya taukil kepada panitia. Sebab kalau tidak ada taukil, nek mboten enten wakil, konsekuensinya niku panitia statusnya dari mudhohi apa? Ini yang harus kemudian kita luruskan bila kaitannya satu memang hewan kurban berupa hewan ataupun berupa uang yang ditaukilkan. Terus di sini kami mengungkap tentang ada apa kok kami membahas tentang kirim pahala. Ngeten. Untuk selama ini terjadi di masyarakat kita bahwa enten tiang niku kurban didamel tiang sepune sing sedo utawa didamel tiang lintu atau siapapun yang sudah meninggal, atau enten malih atau niki adalah yang mereka niku masih anak kecil yang tidak paham, yang belum mumayyiz ketika diizini untuk minta kurban, untuk berkurban. Lah niki yang harus juga diluruskan bahwa beberapa ulama berbeda pendapat untuk yang mereka berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Pendapat pertama, Mu'tamad, menyatakan itu tidak sah. Pertama, artinya tidak sah bila mayit yang sudah meninggal itu dulu sama masa hidup itu tidak berwasiat. Tetapi kemudian Imam Ar-Rafi'i niku mengatakan bahwa masih sah, karena itu termasuk bagian daripada juz'un minas sodaqah, bagian daripada sodaqah. Akhirnya dalam hal ini berarti ada solusi. Bagaimana solusinya untuk mereka yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Masih ada ulama yang menyatakan sah. Tetapi permasalahannya adalah sisi tasarruf, di mana sisi tasarruf untuk jenazah atau mayit yang berwasiat saja
bila tidak memberikan syarat ala masyaratul mayyit fit tasarruf, atau tidak mayit tidak mensyaratkan engko nek iki mari dibeleh kurban iko ke ono ya pak niki ke ono. Kalau tidak ada wasiat seperti itu, hanya wasiat minta dikurbani, maka pembagiannya sama dengan pembagian kurban wajib, berarti harus dibagi keseluruhan. Itu juga berlaku untuk anak kecil yang mungkin masih belum mumayyiz, yang masih belum bisa dijali ngomong iku engko tau kile apa anu belum bisa. Itu juga harus dibagi secara keseluruhan. Kami sempat diskusi sebelum saya memberikan materi di sini. Kula sempat diskusi kali Gus Munim kakang kula. Aku kepingin ero ibaroe kira-kira ono enggak pembagian yang kira-kira nek kurban mayit iku sing beleh atau sing kurban atau panitia iku oleh cukup. Kami sudah nopopun buka kitab sampai kula wangsul saking rum dalemipun kakang kula Gus Mundim niku sekitar jam 1:30 napa setengah kali. Kami belum menemukan bahwa untuk tasarruf yang kurban yang di atas namakan mayit, yang kita mengikuti pendapat yang sah menurut Imam Rafi'i niku sing tasarrufe oleh wong sing beleh niki mangan atau mengambil bagian niku belum menemukan ibarah sama sekali. Sing enten niku ya itu tadi, bahwa ketika seorang mayit dulu berwasiat, saat dia berwasiat nek engko aku mati kurbanono, dan ketika meninggal sing diwasiati oleh rizki terus kurbane di atas nama no yang berwasiat, mayit yang berwasiat itu saja pembagiannya mutlak kepada fakir miskin, sing beleh gak oleh, sing kurban yo gak oleh mangan, apa maneh panitia pusing ya. Jadi untuk yang sudah meninggal, maka dalam hal ini kita ambil solusi, karena juga bagian daripada sedekah, berarti kurban niku didamel awake dhewe niki kurban sunnah kula, ganjarane kula tujuaken dhateng Pak kula, ganjarane kula hadiahaken dumateng Pake Buke, ngoten niku sah. Dan tadi kula paling suli cara tau kile niki kurban sunnah kula, untuk pahalane kula tujuaken dhateng Pak kula, dhateng ibu kula. Lah nek ngoten berarti sing kurban ya oleh mangan, sing panitia tadi yang sudah taukil dengan mendapatkan izin daripada mudhohi niku ya oleh bagian. Karena selama ini yang terjadi niki damel bapak kula sing sedo nek pun terima berarti jenengan bledok sak bagine, tapi jenengan tidak boleh mendapatkan bagian daripada kurban. Kula niki kuwatir ketingi sajane diundang niku napa engko lang aku mau melok bimbingan tambah ruwet. Loh, enggih saestu pun mikir kula niku. Wah, alamat iki ruwet panitia iki. Wis gak panitia-panitiaan, iso wae ngono nek ten bahasane wong sepanjang gak tae-taean ngoten bahasane. Napa? Karena memang itu syarat yang ketat dalam udhiyah, karena udhiyah ini itu akan menjadi wajib bila nadar yang harus dilaksanakan, akan sunnah dan sunnahnya muakkadah bila memang diniati sunnah. Dan itu semuanya adalah ranahnya ranah ta'abbudi, ranahnya adalah ranah ibadah. Maka dalam hal ini berkenaan kali niat niku kula tulung konco-konco panitia niki supados hati-hati. Nek memang ana sing kurban digawe pun sedo,
Gimpun sudah sisihkan, dibeleh, didekek, kemudian dibagi, sampai sudah punya data fakir miskin, dan itu yang dapat. Paham nggih? Wonten pertanyaan apa mboten? Wis kula pedhot mawon tengah-tengah. Mumpung durung tambah ruwet nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan antara wajib, sunnah, dan nazar dalam dan mau jelaskan juga apa perbedaan antara niat dengan nazar. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tak coba kula dudukno ibarohe ingkang wajib. Niki. Untuk nazar niku mboten butuh niat. Selama itu sudah terucap. Kula waca ibarat rumiyin wala yushtaratu mriku mboten enten. Berarti rada marifat awak dhewe menit takoni ngene paling. Akhirnya nemu ibarat. Wala yushtaratu fil muayyanati ibtida'an bin nadri an-niyah. Wong nazar wedhus sing ditunjuk. Wedhus iki meneh tak wallahi wedhus iki meneh tak gawe kurban. Niku mboten butuh niat. Berarti nek wis ngomong wallahi wedhus niki meneh tak gawe kurban. Ya berarti nggih wedhus niku. Lah niki ketika penyerahan ndak butuh niat, ketika ditanya niki nazar kula. Dan ini sudah statusnya udhiyah, dan ketika udhiyah lah baru niku ketika pembagian ini panitia kudu nyisihno. Aku tak kuatirin niku panitia malah napa nazar bela dhewe ae aku gak oleh apa-apa niki kula kuaturi. Masuk pun. Bi khilafil mutatawwi'i biha wal wajibati bil ja'li bit ta'yini amma fi dhimmah. Untuk yang kurban wajib dan kurban sunnah ini yang butuh. Perbedaannya teman teman. Nek kurban wajib, kurban sunnah butuh niat. Niatnya ngeten, bisa niat inda dzabhi ketika beleh atau niat ketika menyerahkan kepada wakil. Sehingga nyekel wedhuse niki wedhus, anggap niki wedhus. Panitia pun di niki kula. Nah, niki kula pasrah jenengan kurban sunnah kula utawa kurban sunnahe bojo kula namine niki. Untuk panitia kula izini kul saged mundhut bagian sak pantese. Niku nek sunnah pun diserahkan ngeten. Pun paham? Wajib juga sama. Nah, ada ngomong niki kurban bojo kula langsung wajib. Makanya kula kandhani jenengan nek ana wong nggawa wedhus sampean stop dulu, sik kula takoni sing genah mungkin baru niate. Kita berharap seperti itu karena yang terjadi di beberapa tempat itu kadang-kadang bapak wis tuku wedhus anak wis dikon nuntun. Nah, iki gawon mrono nak ya selana panitia. Waran teko bapak. Iku panitia kudu jemput. Nggih napa nggih? Oh, apa maneh tukang becak. Lah niku sing kudu dijuntrungno. Sehingga harus datang kepada yang mudhohi kudu ditakoni. Kula tanglet. Nek panjenengan kurban sunnah monggo kula tuntun kurbani. Ya napa ceke genah. Dan saya yakin dan alhamdulillah setelah tahun 2018 nih boten lempat ketika kami memberikan itu banyak juga orang-orang masyarakat awam di kita warga Nahdliyin merasa berterima kasih karena ternyata panitia memberikan tuntunan sing genah sesuai dengan apa yang dituntun kali ulama salafunas salihun. Niku ngoten. Terus kemudian fayushtaratu lahu niyatun inda dzabhi au inda ta'yini lima yudhha bihi kan niyah fi zakat. Artinya ngeten bahwa syarat niatnya itu ada dua cara. Boleh ketika menyerahkan kepada wakil
atau boleh ketika menyembelih terus sing beleh takon atau nek dibeleh dhewe. Nek sing beleh takon niki kurban sunah napa wajib? Sing kurban mriki niku kurban sunah atas nama jenengan. Nggih, sampun taukil wau, sampun beleh sret. Ngoten. Niku carane. Waduh, angel rek. Tambah angel maneh. Umpo. Dikodru ditaksime niku di model nek wedhus siji iku nek sapi iki dibagi 7 piroan pun saged ngira-ngira insyaallah timbangane misalkan selikur berarti pinten rong kintal 10 misalkan kan berarti 70-an 30 kiloan lah ngoten nah pun niku sanjenengan pokoknya ditaksim atau di napa dibagi-bagi sing wajib iki sret ya sudah ngoten sampun nggih kan enak ngene dadi gak mari-mari sampe zuhur seneng aku ya no iya bapak panitia aja repot ngenano mik. Menurut yang tadi dipaparkan oleh Gus Syihab, niat itu sangat penting karena menyangkut nanti status daripada kurban itu jadi wajib, sunnah atau nadar. Jadi misalnya seseorang ini kemudian tanpa dia sadari karena kekurangan atau kebodohannya terhadap hukum, lantas dia tidak menyadari itu menjadi kurban wajib. Nah, ketika tajdid itu niat, apakah menjadi harus? Dia waktu menyerahkan beli kurban itu misalnya tidak sengaja menjadi wajib. Ketika menyerahkan, bolehkah merubah statusnya tadi menjadi sunnah? Terus yang kedua, Gus. Ya wis, pokoknya nyatet gini. Ngapunten kula ngeses nggih. Timbang gak iso ngomong kok. Dosundi terkait dengan biaya penyembelihan, perawatan dan sebagainya. Apakah menjadi kewajiban daripada mudhahi ataukah itu menjadi kebolehan saja atau bagaimana hukumnya? Karena sementara ini mudhahi tidak ada yang nyaris minim sekali memberikan ujro kepada penyembelih. Terus nggih, matur nuwun. Nggih. Niki sing pertama riyin, ya ana apa tiyang awam. Nek tiyang awam ngeten. Saya mencoba untuk mengikuti pendapat yang ada di kitab Syarahe Matnul Zubat. Ten matani Zubat niku ngeten, nek tiyang awam ketika mengucapkan seperti itu maka perlu ditahsis dulu. Jadi ketika dia mengucapkan kensik Pak jenengan niki faham wajib napa mboten? Mboten nggih pun kula terangno ngeten, jenengan niki asline kurban sunnah napa kurban wajib? Kula niki jane ngeten napa bedane ya sampeyan terangno. Nek wajib sampeyan gawe bagian. Karena harus dibagi semua. Nek sunnah sampean sik oleh, mbok oleh 1 kilo, mbok oleh 2 kilo, mbok sampean ku njaluk sampel, iku sik oleh. Nggih sunnah mawon, nggih pun monggo niat. Ngono lho maksud kula niku. Lah wis enak. Cocok? Pun. Kasih wajib iki. Maksudnya wong awam masalahnya, tapi sekali lagi kan ngeten. Kula tadi mengatakan bahwa nek ana uang nyelano terus yang menyerahkan bukan yang berkorban, kewajiban panitia nekani wong sing korban dan dijuntrungno niku sunnah napa wajib. Pentingnya temriku. Makanya dalam kaitan niat ini penting ketika itu, nggih, ketika itu sekali lagi ketika itu urusannya karo niat. Supaya
semua akan menjadi jelas mana yang harus dibagi semua, mana yang harus kemudian panitia atau yang kurban bisa mendapatkan bagian daripada wedhus. Karena saiki iku endi wong dadi panitia arep-arepe mulai nggawa kresek isine daging. Nah, tentang biaya operasional. Pertama, niki jane kesusu wae takon niki. Turung niki masalahnya. Mungkin masalah penjualan kulit niku. Mungkin mawon, mungkin kaitannya kalau penjualan kulit. Ndene. Pun enten malih masalah niat. Monggo wong wingking sakno mburiku. Engko ae nek duit-duit ngoten niku nazar napa mboten? Mboten. Mboten. Kami mau atur norma materi yang disampaikan bukan dulu nanti pertanyaan baru biasa Masalahnya sewingkat niki. Pun kula terusno. Aku diseneni. Nggih. Jadi untuk yang poin C, agar panitia memilah kurban yang wajib dan sunnah, sehingga kurban wajib atau nazar tidak diberikan kembali kepada pekurban, orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya, dan juga tidak diambil atau tidak dibagikan kepada panitia. Niki jelas pun ibarah ini kuwonten tenggene kitab Al-Bajuri, wala yukalu al-mudahhi syai'an minal udhiyah al-mandhurah. Nah niki jelas. Jadi nazar atau wajib sami tidak diperkenankan panitia, sing kurban atau anak-anaknya. Anak-anaknya yang napa nih, yang ditanggung biayanya niku, kehidupannya niku juga tidak diperkenankan mangan dagingi. Untuk penyerahan berupa uang sampun kula terangaken wau. Kemudian masalah taukil, saya katakan bahwa panitia kurban adalah sekelompok orang-orang tertentu yang pada umumnya dipersiapkan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini kita coba untuk mengkhususkan takmir masjid, musola, instansi dan yang lain-lain guna menerima kepercayaan atau amanat dari pihak pekurban, dalam hal ini adalah mudhohi, agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan dagingnya. Berarti panitia kurban itu adalah wakil daripada orang yang berkurban atau mudhohi. Kemudian untuk panitia yang mengambil atau memakan dari bagian kurban, di sini adalah ketika mendapatkan izin. Dan bagaimana bagiannya? Temriki enten ngeten. Wala yajuzu lahu akhdhu syai'in illa in ayyana lahu al-muwakkil qadran minha. Tidak diperkenankan wakil atau panitia mengambil sedikit pun kecuali pihak yang mewakilkan atau muwakil atau mudhohi sudah menentukan kadar daripadanya untuk pihak wakil. Katakan ini adalah merupakan sesuatu yang pantas. Biasanya temriki panitia pintenan. Panitia ini kadang-kadang 10 kiloan ini ruwet nih. Oke, panitia ini bagian ini. Tapi yang jelas bahwa jangan sampai, karena panitia dan yang lain itu statusnya sama, sehingga nih iso panitia niku pun kata-kata lah. Saya lanjutkan. Nah, niki cerita kono wau, biaya perawatan dan biaya penyembelihan. Pertama, supaya tidak terjadi praktek penjualan kulit kurban, di mana panitia niku rata-rata kurban niku kulite didol, di mana kemudian untuk orang yang berkurban tidak diperkenankan untuk menjual kulit kurban. Kula bangsuli, orang yang berkurban niku tidak diperkenankan untuk menjual kulit kurban.
baik yang berkurban ataupun wakil daripada yang berkurban. Kula paringi dasar ten kitab sing biasai kula kali panjenengan maca ten Bidayatul Mujtahid, man ba'a jilda udhiyah fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit kurban maka berarti dia tidak memperoleh kurban apapun. Niki kutipan dari hadis Rasulullah, dan itu juga disebutkan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, dalam hal ini kemudian saya juga mengutip, kami juga mengutip keputusan Muktamar yang ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo tanggal 8 sampai 21 Desember tahun 1984 yang bunyinya menjual kulit kurban tidak diperkenankan kecuali oleh mustahik. Kalau garis bawah ini ku, tidak diperkenankan menjual kulit kurban kecuali oleh mustahik. Sinten mustahik niku? Wong fakir, wong miskin. Ah, pun saniki apa wis kadung. Pun kula mboten ngomong wingi, aku ngomong meneh. Wis kadung. Ada solusi pertama. Panitiae enten sing melarat napa mboten? Kathah. Melarat kabeh. Nah, nek minangkane ancene nek ana panitia sing mboten gadah, kulit itu serahkan kepada panitia yang tidak punya, dan itu menjadi hak dia. Panitia gak oleh nuntut. Nah, engko dibisi. Ngene yo, iki hak sampean, pun terserah sampean. Tapi nek iso rek, mari didol balekno nang panitia maneh. Maksudnya sedekahno nang panitia, cek panitia iki duwe-duwe. Jikalau memang itu disepakati, kali mereka yang berhak, mereka yang menerima, maka boleh, karena itu sudah menjadi hak mereka untuk menjual. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketat, jenengan mungkin sing bagian Bausul Masail niki pun paham tentang Kifayatul Akhyar niku. Cuma ten mriku enten bahasa ngeten. Wa fi sahibit takrib qaulun gharib. Enten bahasa ngoten. Ten Kifayah, ten ngandhap piyambak babagan tentang masalah udhiyah. Niku enten bahasa ngoten. Wa fi sahibit takrib qaulun gharib. Dalam aturan untuk Bausul Masail biasanya qaulun gharib niku ditolak. Tapi niki akeh sing gawe. Bahwa ya napa niku ya juzu bai'u jildil udhiyah. Boleh menjual kulit kurban. Tapi niki tidak bisa serta-merta kemudian kita pegang. Kita harus melihat kepada kitab yang lain. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab niku kula sempat maca sekedhik, bahasane ngeten. Panitia iku oleh jual kulit kurban, tapi hasil penjualannya tidak diperkenankan untuk dijadikan biaya operasional, tapi harus disedekahkan kepada fakir miskin. Padha nggih? Padha wae berarti nggih. Padha. Maka dalam hal ini monggo panjenengan siasati yang mana? Karena sekali lagi untuk dalam kaitan menjual kulit kurban ini yang sampai sekarang untuk bisa menyelesaikannya sulit, karena hampir seluruhnya panitia niku yang di mindset mereka adalah engkau kulitnya didol. Kula mboten menjustifikasi panitia mboten, tapi karena saya pernah jadi panitia juga zaman biyen niku akhirnya kulit niku ndugi, napa pengepul niku ndugi kemudian dijual. Nah, kalau toh kemudian pada akhirnya satu yang terbaik adalah berikan fakir miskin. Nah, dincel-encel niku sekula seiling biyen Yai Imron Hamzah dawuh ngeten, sing bener tasarrufe niku wong desa. Biasanya kulitnya diirisi. Ngoten. Tapi pada akhirnya wong desa-desa iki saiki kulit niku dibuang. Nggih. Kulit niku dibuang. Maka dalam kaitannya beri utuh.
Diceluk wong fakir miskin niki kula jenengan. Lho damel napa ya terserah jenengan. Kula dol mawon nggih. Sampeyan dol lho. Sampeyan dol, monggo. Kula mboten saged ngedol. Nggih kula dolno. Engko hasilnya. Hasilnya lah niku. Pun jenengan modifikasi piyambak, tapi sekali lagi di dalam mengelolanya ini tetap pada koridor untuk tidak menyalahi syariah. Kalau Bang Suli malih supaya tidak menyalahi syariah. Maka dalam hal ini kami di tempat kami setiap panitia daripada kurban itu selalu menyatakan bahwa dalam edaran Masjid Bahauddin menerima dan menyalurkan hewan korban dengan satu, untuk biaya operasional dan perawatan ditarik per orang 100.000. Ngoten. Dan iki kirangan mundak napa mboten? Nek ten gene Masjid Al Ihsan sami dengan praktek bahwa operasional ditarik mereka yang menitipkan atau mewakilkan kurbannya kepada panitia. Operasionalnya ada. Itu semuanya adalah untuk menghindari praktek penjualan kulit. Sehingga kalau sudah kulit terkumpul, wong fakir miskin dikelompokno, orang berapa yang kemudian ahli jamaah mriku dikumpulaken, Pak, sampai niki dijatah kulit niki, terus pundi panjenengan, jenengan tampi nggih. Terus kalau apa-akan nggih terserah. Misalkan kula dol mawon, kula tapi bingung ngedolno, kula dolaken. Nah, nek dolaken nggih sampean burui kula, misalkan ngono. Monggo, kalau dia oke kan enggak masalah. Fair-fairan mawon gitu loh. Panitia sanggup ngedolaken. Mangke jenengan diparingi. Ya napa? Mangke hasil penjualane kula pinten jenengan pinten. Monggo. Tidak apa-apa wong memang niku adalah ada hal yang mewakilkan kepada panitia agar menjualkan hasil penjualannya kita sampaikan per kulit wau gak menten, kulit niki wau sak menten pun monggo. Terserah niku dalam hal ini supaya tidak terjadi napa niku praktek penjualan kulit. Yang ketiga, penyembelihan. Sing beleh niku biasai yo njaluk bagiane kulit. Ngapunten. Berulang-ulang itu yang saya terima. Terus dos pundi niki? Ya kita buat bahwa jenengan saya ongkosi beleh, jenengan ngekei pinten regine. Nek panjenengan maringi samenten, mboten kathik syarat ngekei kulit lho nggih. Mboten kathik ngekei syarat kulit. Sebab ngeten, nek sing beleh niku wonge fakir miskin karena memang dia tidak punya, itu pun juga bukan sebagai ongkos penyembelihan. Karena ongkos penyembelihan dari yang diambilkan dari kulit kurban itu pun juga tidak sah dan itu haram. Nek wis ngomong haram niki sing masalah. Karena banyak sekali sing nerjang. Panitia ya kudu ngerti nih. Jadi sekali lagi dalam ongkos penyembelihan sapi biasa ini niku panjenengan sanjangi pinten. Makanya kan kita ambil dari ongkos operasional yang kita tentukan. Bahwa nek panjenengan misalkan urunane 3 jutaan misalkan, berarti dari 3 juta itu kita tambah ongkos operasional, atau dari 3 juta kita kurangi ongkos operasional 100 apa 200. Monggo. Dalam akad itu jelas ngoten lho. Niki yang harus kita sampaikan kepada semua jamaah kita, jamaah nahdiyin yang berkorban. Karena nopo? Karena yang terjadi niku sering sekali tidak sesuai daripada aturan ketentuan para ulama di dalam nopo berkorban, sing akhirnya sampai panitianya pun juga kadang-kadang nek ditakoki mboten paham. Pun kemudian untuk tata cara penyembelihan, Bapak ngapunten mangke sing bagian beleh niku monggo, tapi saya sisi keilmuan. Kula niku saumur-umur beleh wedhus sepisan tok kapok.
Olahe napa kula beleh jam 8 pun pedhot kabeh, mari khulkume pun pedhot sedanten, sik urip jam 8 dibeleh jam 10 ket mati. Sejak niku kula kapok moh beleh. Niku pun pengalaman yang pahit. Sampai beleh pitik mawon pun mboten wonten. Karena nggih padahal abah niku abah kula, Mbah Saleh niku beleh wedhus ket mulai beleh nyiseti sampai ngetono jorowan sampai niku jan ahline abah kula. Ahline pun sepuh-sepuh mboten purun. Niku anake blas kan sing iso. Kula pernah niku nyoba pengalaman nggih niku wau. Pun kula ngomong masalah penyembelihan, rukun penyembelihan niku enten sekawan. Setunggal orang yang menyembelih atau dzabih, yang kedua pekerjaan penyembelih dzabhunya, kemudian hewan yang disembelih itu yang madzbuh, kemudian alat penyembelihan, alatut dzabhi. Niki harus ada semua. Terus syarat menyembelih malih anten sekawan yang menyembelih. 1 Islam, 2 sudah baligh atau mumayyiz, yang ketiga mukallaf dan kuat atau mampu untuk menyembelih. Makanya nek kaya kula niki sudah tidak dianggap mampu karena gini wau kapok. Kemudian perkara yang wajib diperhatikan di dalam penyembelihan, 1 khulkume kudu pedhot. Khulkum niki jalan keluarnya masuk nafas lewat tenggorokan, berarti gorokane. Kemudian mari niki adalah jalan keluarnya masuk makanan. Niki enten kali, ten pojok niki enten kali. Berarti tengah terus niki kali. Niki kudu pedhot kabeh. Niki kudu pedhot kabeh. Nek siji mboten bedhot batang. Karena berarti dia meninggalnya karena kehabisan darah, bukan karena disembelih. Tadi niku, tadi 3 hal ini. Maka dalam hal ini untuk khulkum dan mari kedua-duanya harus putus dalam 1 kali penyembelihan. Makanya sing bagian beleh niku tolong saestu niku kudu sak sret mboten ucul. Cara dibaleni sing penting mboten ucul. Dados nek biasae nek kula siyen niku teorine niku mbeleh teko nginggil. Seret dibangsulaken malih, seret dibangsulaken malih. Niku pokoke mboten sampai ucul teko sing dibeleh. Nah sampai ucul padahal niku ada 1 yang tidak putus dalam 1 kali sembelihan, dalam bahasa fikih namanya daf'atan wahidah. Nah kemudian menurut Imam Ustukhri sudah dianggap cukup dan sah penyembelihannya dengan cara memutus salah satu dari khulkum atau mari, sebab setelah itu hewan yang disembelih pasti mati. Niki nek melok Imam Ustukhri. Berarti niki kita lihat pedhot niku 1 syarat. Corongken matine suwe niku sing penting pedhot. Mbuh matine meneh, mbuh matine saniki, mbuh matine 2 jam kaya kula niku. Pokoke nek wis pedhot dari hal yang tadi disyaratkan, berarti niku sampun mari sedo menapa wafat. Terus kemudian ada bahasa hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah niku manane ngeten. Jika dipotong lebih dari 1 kali, maka syaratnya pada saat memulai pemotongan yang kedua dan selanjutnya hewan tersebut masih dalam kondisi mustaqirrah. Ngeten maksudnya. Ono dibeleh, nek delok modele iki wis pedhot kabeh. Tapi kok gak mati-mati. Kula ningali di beberapa kiriman video niku ada yang sampai seminggu gak mati-mati. Dadi nek mangan niku sukete metu nang nggone gorokane malih. Lah apakah itu bagian daripada hayatun mustaqirrah? Niki sing ahli beleh sing paham. Iki kira-kira nek gak dipedhot maning ngono kira-kira mati tak gak? Nek jelas mati maka tidak boleh diulang. Pun ditunggu sampai mati. Karena yang paling sulit niku temriku. Makanya sing bagian beleh niku betul-betul harus diperhatikan. Terus untuk hal-hal yang disunahkan niki sampun wonten 7 niku. Nah niki kula nyoba nambahi yang lain-lain. 1. Tolong panitia kurban, nggih ngapunten, panitia kurban jangan sampai menggunakan fasilitas masjid dan jangan menggunakan air masjid yang musabbal lis-shalah.
Jadi jangan sampai menggunakan fasilitas masjid dan juga jangan sampai menggunakan air yang memang itu air ini wakaf digunakan untuk sholat. Kecuali nek sumuri niku sumur umum. Kayak ten ngelom niku sumur umum. Wong desa oleh njuko, tiang kampung, tiang masjid juga mengambil di situ. Lah niku boleh. Tapi nek atik banyu niku banyune masjid dan khusus masjid jangan coba-coba. Waduh, angel maneh, ruwet maneh. Wurung iki tadi panitia. Saged kok disiasati saged. Kemudian niki yang tadi sudah saya bahas bahwa kalau kurban yang diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal atau anak kecil yang belum balik, maka tasarruf daging kurbannya adalah semuanya diserahkan kepada fakir dan miskin. Niki sebagian sing sampun kula sampaikan secara keseluruhan. Yang paling akhir tentang masalah waktu penyembelihan. Niki tolong waktu penyembelihan ini mindsetnya dirubah sedikit. Jadi pemikiran yang selama ini kita pahami niku rada diowahi. Pertama, kita memahami sampai sekarang bahwa nyembelih kurban niku kudu mari sembahyang riyaya, ngoten nggih? Bener nggih? Nggih. Itu betul, tapi harus dijelaskan secara jelentreh. Maksudnya adalah ada bahasa napa tenggene Qul bi wa umairah ten tablet kula wonten niku kula sampun mengambil itu. Dan kuliu biwal umairah niku ngeten, bahwa yang dimaksud waktu sholat niku dimulai kapan? Satu, pelaksanaan sembahyang riyaya niku mulai penyembelihan niku lho. Waktu penyembelihan waktu sholat riyaya riyin niku dimulai jam niku pun duhan apa dereng? Nah, hitungan ini ku ojo jam 6, tapi jenengan hitung wis waktu duha. Pinten waktu duha? Nek cara diukur kita fikih, dukure srengenge ketika tulu usyamsi alal ufuk atau fauqal ufuk, di atas ufuk niku adalah sak tumbak. Waru ketok kira-kira. Nek gak ketok berarti jadwal yang sudah disusun saking NU napa niku bahwa waktu duha sekarang 06.05. Nah itu dimulainya sholat hari raya atau sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha paling cepet pirang menit? Paling cepet. Kalau langsung ngomong mawon takbiratul ihram tambah sunai didik. Takbiratul ihram, iftitah, takbir pitu, ta'awud, fatihah, suratnya aja Al-Baqarah. Surat ini ku wis damel sing anu apa niku sabihis, oke. Kemudian rakaat yang kedua niku fatihah ditambah al-ghasyiyah sampai salam, terus ditambah khutbah. Khutbah ini khutbah pertama takbir songo, khutbah kedua takbir pitu dengan syarat rukuni khutbah. Niku kira-kira sing paling cepet pirang menit? 15 menit. Nek nggon kula kesuwen. Wen kula niku 10 menit niku sembayang riyaya sak khutbahe oleh khutbahe bahasa Arab. Cepet. Tapi sakniki pun berubah. Saniki akhirnya rada keren ngundang khotib njaba. Akhirnya khutbah dadine 45 menit. Iki rawet niki. Nyocok sangun. Lah dalam hal ini maka ten sahibul kuliubin itu bahasane ngeten. Hitungane dalam waktu mulainya penyembelihan itu adalah irtifa'us syamsi karumhin. Bahasanya ngeten, irtifa'us syamsu karumhin, sak podone tumbak
kemudian ditambah karo salat lan khutbah sing khafifataini, berarti cepet. Khutbahe enteng, ya salate ya enteng, gak dawa-dawa. Anggap ae kulhu karo kuliah karo kulhu. Wis. Kuliah karo kulhu. Kan sunah. Pun kalau kita buat cepat itu 10 menit sudah selesai sak khutbahe. Nggih ngomong sak khutbahe lho. Wis melo sini ku wae sedengan 15 menit sak khutbahe. Berarti nek waktu duha jam 6.05 berarti setengah pitu wis oleh belah. Masih yo sing kurban boten salat. Masalahnya masyarakat awam sembahyang durung mari kok kon belah iki apa ya sah to. Ngoten kan bahasane waran khotibe kesuwen. Lah wis enak sih. Lah niki lho, makanya jadi sekali lagi bahwa ibtida'u waqtidz dzabhi lil udhiyah, jadi dimulainya waktu penyembelihan kurban itu adalah dimulai dari tulu usyams, yang tulu syams niku tingginya yartafi'u niku qadra rumhin sak dukure tumbak, ditambah waktu sholat dan khutbah yang paling ringan. Nah baru itu dimulai. Boleh niku nek ningali saniki wis setengah pitu ku wis oleh. Sampai pada akhir hari tasyrik tanggal 13 ba'da asar qoblal ghurub, durunge surup. Niki sing kurban rada gapleki Pak Yai. Napa nyeranoe mari asar. Janggal pinten? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Senin mari asar kat nyelano. Iki jenenge gapleki lho. Pun ngeten mawon belai, pokoknya yang penting penyembelihannya belum habis waktu tas. Pembagian yang dilakukan ba'dal ghurub mboten napa-napa. Pernah terjadi? Pernah. Saking akeh kurban pas, nah pasti ngeten. Pas niku ceritane riyoyoe dina Jumat, nggih, Sabtu Ahad panitia repot oleh ana cuti nasional iku dina Senin. Akhirnya pelaksanaane Senin, padahal kurbane sapi 15, wedhuse 40. Carane ya ana blenae di kabeh. Urusan nyiseti tingkin. Sing penting penyembelihannya adalah atau iraqatud damnya, mengalirkan darahnya niku sadurunge habisi waktu tasyrik. Niku ngoten. Terus yang terakhir lah, paling akhir, ini juga terjadi di desa-desa berkaitan dengan udhiyah juga, tapi kaitannya kali masalah takbiran. Takbir di dalam takbiran niku enten kali. Enten takbir musal, enten takbir muqayyad. Takbiran musal niku berarti sing dilakoni malam riyaya semalam suntuk. Niku sing takbiran mulai mari maghrib sampai imam masuk paimaman. Sampai niku. Lah, yang kedua ini, yang muqayyad ini yang kadang-kadang sering penerapannya Masya Allah. Satu, mulai kesunahan takbir muqayyad niku tanggal 9 Dzulhijjah ba'da subuh, berarti Arafah. Nek benjing berarti dina Kemis. Mari sholat subuh. Mantun sholat subuh takbiran, boleh dina Kemis dan itu Arafah. Setelah itu berhenti. Ba'da zuhur takbiran malih, wis biasa niku berhenti. Ba'da asar takbiran malih, berhenti. Ba'da maghrib monggo. Terus sampai subuh. Binjinge tanggal 10 tetap mantun zuhur, mantun asar, mantun maghrib, mantun isya dan seterusnya sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir tasyrik ba'da asar. Berarti takbir muqayyad itu kesunahannya satu dilakukan setelah sholat, kemudian yang kedua dilakukan selama 5 hari, tanggal 9 ba'da subuh, tanggal 10, 11, 12, 13 ba'da asar terakhir.
Nah dihitung benjing Kemis, subuh niku Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, ba'da asar terakhir. Dan jangan dibuat pujian. Jangan dibuat pujian karena bukan takbir mursal. Niku adalah takbir muqayyad yang dilakukan misalkan sampean sembahyang dewi takbiran oleh jamaah karo bojone mari sembahyang takbiran oleh bahkan mari sembahyang jenazah takbiran ya oleh. Cuma ya mesti mari sembahyang jenazah takbiran tangi mayite kok ngono niku guyonane arek-arek biyen. Lah ini yang harus kemudian kita pahami supaya napa nggih kita niki dikenal NU niku kitabe akeh tapi penerapannya tiron-tiron. Napa kok tiron-tiron? Iku gak apa-apa, takonono iku dulur sisi apa kanca sisi? Apa ini kita gunakan yang kita pakai. Bahkan kemudian jikalau kita menggunakan mazhab yang lain dan itu bisa dipertanggungjawabkan, monggo. Asal itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ngeten, saniki ini ada fenomena baru yang saya kemarin di ten WA kula niki enten Gus ngeten. Takbir transfer niku oleh kurban transfer niku oleh tamboten. Saya katakan boleh bila terjadi jelas petaukilannya. Misalkan kula kali niki yai kula yai Mas Lihani. Niki kula transfer kanten beliau panitia. Niki kula transfer yai niki kula sampun transfer yatra sakmenten. Niki kula suwun panjenengan tumbasaken wedhus sak biaya operasionale kula wakil jenengan dadosaken kurban sunnah dateng bojo kula namine niki. Itu harus jelas. Sehingga saya katakan transfer oleh tapi turun taukilnya jelas, jangan sampai taukilnya mboten jelas. Misalkan niki kula sampun transfer namine sinten niki kula dereng saged ten mriko telepon mboten napa-napa taukil boleh. Makanya dalam hukum pernikahan nek taukil melalui telepon boleh tapi nikah dengan telekonferensi tidak sah. Jadi kalau baleni lagi taukil ndok rabi niku oleh lewat telepon atau surat, tetapi untuk nikah dengan telekonferensi niku mboten sah. Niki bahasane taukil ngoten. Saya kira niku saged dipun lanjut untuk tanah Jawa, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung mawon karena waktunya mepet langsung saya buka untuk 3 penanya dulu. Jadi nanti biar tidak menumpuk 3 penanya, saya persilakan nek saged memperkenalkan nama dan dari masjid napa gitu. Saking Masjid Al-Huda Ngingas, pertanyaannya mohon diperjelas Yai untuk korban misalnya ngeten iki korban digaya anakku itu masuknya korbannya itu wajib apa sunnah? Biasanya kan nonton aja nih rata-rata ini kayak sopo takwane panitia kan nonton oh gaya anakku apa nanti niatnya yang kita atur supaya niatnya pahalanya untuk anaknya itu. Yang kedua, mohon diperjelas lagi tentang air masjid tadi itu. Karena di kami kan memang tempatnya di masjid itu. Biasanya nggih masjid itu didamel kadang-kadang apa keperluane korbanan itu, nopo-nopo niku. Oke, terima kasih. Penanya kedua, monggo. Maju sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris dari Nurut Taibin Kebo Kiriman. Mau tanya tentang kepala sapi dan kakinya, kikilnya ya, pembagiannya gimana? Mohon, suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, tiga. Terakhir sesi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Takmir Masjid Al-Asy'ari Gundi Kepuh Kiriman. Yang kami pertanyakan masalah kurban patungan. Itu di wilayah kami 3.500.000. Kalau dapat harga sapi 22.500 itu masih sisa. Sisanya untuk biaya operasional. Pripun yai, sah yai. Matur nuwun yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kula jawab sing pertama, salah kurban. Tiga orang. Ya. Kurban lari alit niku sing kula tanggalaken pertama sampun tamyiz dereng tamyiz, berarti sekira umur 5 tahun. Nggih. Nek niku berarti seluruh kurban harus diberikan kepada fakir miskin. Panitia mboten saged mengambil bagian. Sak sing kurbani. Lah, supaya sing kurban iku oleh ya apa? Cukup daging liya. Paham maksud kula? Tapi sekali lagi untuk yang ini, nggih, untuk yang ini berikan kepada fakir miskin semua, tidak boleh untuk yang agnia. Sama jelas? Nggih. Oh, nek kurbani sinten niku? Orang awam. Ini kurban biasa apa anak? Penitia ngeten. Niki ngeten mawon, kurbane panjenengan ganjarane nggih sampean paringno ning anak sampean masih sik urip mboten napa-napa. Boleh. Pokoke ngeten, ada bahasa ngeten. Nek ana wong kurban digawe wong liya, nah niku berarti kurbane kudu dikekno kabeh nang fakir miskin. Beda kalau niat kurbani ganjaran ini ku diparing na wong liya niku oleh. Misalkan jenengan mboten kate izin kula, aku tak kurban rek, misalkan ganjarane kula hadiahno nang nggone Pak Yaine sing wingi. Ngoten niku kate izin mboten napa-napa. Jan mekiti celuk yai ya. Sing enom celuk yai tuwek lan. Pun paham nggih? Silakan diolah untuk panitia. Tapi jikalau ngotot mboten iki anak kula, anake diceluk, pun tamyiz napa dereng? Nek pun tamyiz anake diwurui dan dia paham. Dia harus paham, dia harus ngerti. Lah niku baru boleh. Nek dereng tamyiz, arek sik digendong, arek sik TK, durung ngerti apa-apa, nek niku jelas mboten tamyiz. Nggih? Nah, yang kedua masalah air dalam masjid. Ya apa solusine nggih? Niku masjid niku banyune khusus damel banyu umum napa mboten? Mboten ngeten. Kula ngomong status banyune riyin. Ketika air itu memang dikhususkan masjid pun mboten saged diudik-udik. Sederhanane ngoten. Nah, kemudian kalau memang pada akhirnya harus menggunakan air, tolong disalur kepada yang lain. Dicarikan yang lain. Karena nek misalkan kula lak nyontohaken ten masjid ngen kula. Ten masjid ngelom niku menggunakan sumur yang sumur ini digunakan oleh umum dan masjid mengambil di situ. Dan sumur niki masyaallah sing ngebon Mbah Raden Ali. Niku sumur niku berada di sebelah paling timur pesarean. Niku disekat tembok mawon. Niku sampai saniki disedot tiang sak kampung mboten telas. Masjid juga ngambil di situ. Lah, kemudian karena daya sedot niki kekuatan, akhirnya kadang-kadang kentekan tapi nyumberi tetap. Akhirnya kemudian PDAM juga membantu. Lah, yang PDAM ini kan milik masjid. Niki sing mboten saged. Nah, untuk yang mengambil sumur tadi yang digunakan untuk yang lain boleh, dan itu memang dulu di bor niku bukan hanya khusus masjid, ya ndak apa-apa. Ngoten. Niku solusi mawon, terserah panjenengan damel solusine ya napa. Jikalau memang penggunaannya penyembelihannya di area masjid, tolong boten damel toya masjid sing memang dikhususkan milik masjid.
Dalam kula mboten wantun. Tapi kan itu untuk jamaah. Gesek kula tanglet, kepastiane toya masjid niku didamel tiyang lintu saged napa mboten? Atosipun bahwa memang air itu, namun kalau garis bawahi mawon, ketika air itu memang khusus untuk masjid dan tidak untuk yang lain, berarti mboten saged. Intine ten mriku. Kula paringi contoh nggih, kula paringi contoh kaya ten masjid. Masya Allah, jenengan nek wali 8 atau wali 9 mantuk saking kidul niku lak masjid Mantingan. Lah masjid Mantingan itu penggunaan airnya saya melihat itu digunakan umum. Ada yang memang untuk toilet, ada yang untuk berwudu di dalam masjid. Yang di toilet niku ganti untuk yang masuk baik mandi ataupun yang kencing atau BAB niku ten mriku memberikan pinten kali 1000 atau 3000. Lah kalau yang air demikian kan itu digunakan tidak musabbal lis shalah atau musabbal lil masjid, tidak khusus untuk masjid karena ini penggunaannya umum. Dan buatan penggunaan umum memang khusus wae masjid, itu yang kami tidak menggunakan. Nah, kami tidak berani untuk menggunakan boleh. Pun. Kemudian yang ketiga, pembagian kepala dan gigil. Niki maksudnya ya no. Gigilnya didol ngono. Line untuk kepala karena mungkin pemecahnya sulit, jadi biasanya di Jarnowoto. Untuk kaki biasanya pembagian itu kalau secara umum itu nek bagine podo ditambahi sikil situ kakean. Utawa yang dijogo iki sikil luange gak gelem. Gremeng. Gremeng. Ngoten. Lah nek niku ngeten mawon, gampang niku panitiae kok njogo. Tapi gak ada daging. Mboten purun Yai. Niku teknis. Nah kula arani teknis mawon. Cuma ngeten nggih. Kalau dijual, sekali lagi, kalau dijual status daging niku tinggal statusnya akan berubah tergantung daripada yang menerima saat kurban sunnah. Ngeten maksudnya. Kurban wajib ataupun kurban sunnah, misalkan kurban wajib kan wajib diterimakan kepada fakir miskin, lah ngoten nggih. Kurban sunnah juga boleh diterimakan fakir miskin. Niki kedua-duanya status fakir miskin ini boleh menjual. Boleh, makanya sampai kulit pun juga boleh menjual jikalau yang menerima adalah fakir miskin. Tetapi kalau yang menerima adalah agnia, wong sugih, kaya sebelah kula niki sugih. Lah niku gak oleh ngedol, oleh mek diafa, oleh nyugo, oleh mangan. Ngedol gak oleh. Kaya jenengan kula ngeten niki dikei daging tampa mawon mboten napa-napa, tapi untuk menjual ini yang tidak boleh. Disedekahkan nang wong liya oleh, tapi mboten non muslim. Disedekahkan kepada sing fakir miskin boleh. Ketika sudah disedekahkan kepada fakir miskin, karena ini fakir miskin, beliau boleh menjual. Jadi peraliannya ngoten, peralian ini. Tapi sekali lagi nek bahasanya adalah tamlik dan ihda. Bahasane ngoten. Yang tamlik niku berarti milku tam. Sing dikekno nang fakir miskin karena sudah tamlik, sudah memberikan penuh kepada mereka, berarti tasarufi terserah, oleh didol, oleh dipangan. Tapi nek dikekno nang nggone wong sugih, wong cukup, berarti adalah hanya makan dan diafah atau disodakohkan kepada yang lain. Paham nggih?
niku urusane statusé nek masalah napa ndas kali kikil wau. Nek misalkan dikena wong fakir miskin sampean dol Pak mboten napa jenengan jane berhak niki sampean dol mboten napa-napa ndak apa-apa. Tapi nek sugih kula dikeki kikil purun kok. Apa maneh dikeki ndas tambah seweneng. Wis niku penggawean ben taun. Patungan Lah yang patungan ngeten. Patungan niku menjawab langsung mantuk boleh. Karena ngeten, ketika bahasa 3,5 juta niku kan sudah pasrah untuk dikelola dan akan mendapatkan sapi tapi sing pantes lah ngoten. Pokoknya panitia gak cukup hadi. Hanya untuk bisa menyisihkan dari dana patungan itu untuk operasional. Bolehkah itu? Boleh. Dan itu sudah maklum bagi orang yang patungan. Itu sudah maklum bagi orang yang patungan bahwa nek patungan niku biasae wis sak ongkos operasionale. Sing mboten saged biasae nek adik ngepres iku 2 juta, gak nutut niku. Kula nggih mikir ana patungan 2 juta sapi situk iku oleh apa? Pedet ta. Lah niku. Tesaken pintune monggo. Masih ada? Sewu. Nggih. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu ya nggih, niki ngingingi kurban patungan. Seumpami kula nderekaken patungan tapi mungkin niate kangge almarhum almarhumah tiang sepuh kula niku dos pundi. Niku kelebete kula niki mungkin wajib napa sunnah. Matur suwun. Assalamualaikum. Sampun wau nggih. Akhirnya kula jelasaken malih cara wong patungan niku kula wau niki lho Bapak meniki ingkang samutan kletet awal. Ana patungan 7, sing 3 digawe sing wis sedo. Lah ngoten sih. Nggih. Nah berarti harus dibagi dulu kira-kira dikira-kira nek 7 iki pirang kiloan sing 3 niku disisihno digawe fakir miskin harus habis panitia kalian cukup pun jelas. Nah niku ngoten lah niate monggo niate niki kurbane bapak kula sing sampun sedo. Beda lho nggih lafate kali niki kurban kula hadiah ganjaran niku kula paringaken bapak kula niku beda lho nggih. Nek sing pertama niku kurban sunnah kula hadiah ganjaran kula paringaken dhateng bapak kula sing sampun sedo niku sunnah. Tapi nek niki kurban damel bapak kula sing sampun sedo itu harus taksim dan ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Imam Rafi'i boleh tapi pembagiannya itu yang harus diperhatikan pun nggih. Tapi sekali lagi saya di ibarat itu konco-konco cukup hati-hati untuk tidak mengambil yang itu, tetap mengambil kira-kira ganjarane kurban diparingaken sinten lah ngeten niku yang kita ambil demi kehati-hatian. Yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam dari Masjid An-Nur Wedoro Candi. Yang saya tanyakan Yai, tadi Yai menjelaskan kurban itu ada 3, 1 wajib, sunnah dan nadar. Yang saya tanyakan tentang nadar Yai. Sekarang ini saya belum ada kurban Yai, belum lihat kurban. Tapi saya di dalam hati saya itu ada kalau punya uang saya niat berkurban. Nanti kalau misalnya pas Idul Adha saya beli kambing atau apa, itu termasuk nadar apa tidak Yai? Di dalam hati, bukan saya ucapkan tapi di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa ada niku? Berkriyen saged salat di